Halo, perkenalkan nama saya Rio. Selamat datang di presentasi saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawa bahasan atau topik tentang fenomena globalisasi yang berhubungan dengan korupsi dan suap, serta masalah etika dan lingkungan yang terjadi. Oke, jadi pada masalah ini kita akan melihat bagaimana masalah ini tuh berkembang dan semakin terkoneksi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapinya. Oke, jadi globalisasi memang membawa banyak dampak kemajuan kepada ekonomi, tetapi nggak bisa dipungkiri juga, globalisasi juga membantu membuka pintu korupsi dan suap yang lebih meluas lagi. Karena mereka seringkali berhadapan dengan sistem hukum dan budaya yang berbeda. Inilah yang kadang mendorong praktik suap, seperti yang terjadi pada perdagangan barang dan jasa di sektor publik. Namun, kita dapat membatasi hal ini dengan transparansi dan pengawasan dari pihak independen yang lebih ketat, serta teknologi saat ini sudah mempermudah pemantauan keuangan publik, dan yang lebih penting lagi, negara harus bekerja sama untuk memberantas praktik-praktik kotor ini melalui kerjasama internasional dan penegakan hukum yang tegas. Sekarang kita beralih ke masalah etika dan lingkungan dalam globalisasi. Banyak perusahaan besar di dunia yang memanfaatkan sumber daya alam atau eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan ke depannya. Dan kita juga sering mendengar tentang perusahaan yang mengalihkan produksi ke negara berkembang dengan standar lingkungan yang lebih rendah. Sebagai contoh, sektor industri tekstil seringkali mengeksploitasi tenaga kerja murah dan mencemari lingkungan serta menggunakan anak-anak dalam pembuatan baju. Namun, ada solusi yang dapat kita terapkan untuk memperbaiki keadaan ini, yaitu pendidikan etika di perusahaan harus ditingkatkan, terutama dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus sadar bahwa kehidupan lingkungan bukan hanya tren, tetapi itu adalah kebutuhan. Serta peraturan yang lebih ketat di sektor lingkungan juga sangat penting. Contoh, em, contoh adalah Perjanjian Paris yang memaksa negara-negara untuk berkomitmen mengurangi emisi karbon. Dan mungkin dengan langkah ini, kita tidak hanya menjaga bumi untuk regenerasi mendatang, tetapi juga menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan lebih baik. Dan sebagai penutup, kita juga harus menyadari bahwa globalisasi membawa tantangan dan peluang sekaligus. Korupsi dan suap serta masalah etika dan lingkungan tidak bisa diatasi dengan cara yang mudah, tetapi diperlukan kerjasama antara negara, perusahaan, serta masyarakat. Dan dengan pengawasan yang lebih ketat, pendidikan yang lebih baik, serta kebijakan yang lebih adil, diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih, dan mari kita berkomitmen untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Mungkin untuk presentasi saya cukup sampai di sini.